Terima kasih masih bersama YPP Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Krillin dan Goten latihan, kini mereka beranjak pergi ke istana kami. Di situ Goten cukup terkejut ketika Krillin menyebutkan nama dewa yang dia kenal. Goten gak sangka kalau Krillin berteman dengan seorang dewa. Krillin menjelaskan dewa tersebut bernama Dende dan merupakan seorang dewa bumi yang berada di tempat suci istimewa. Goten cukup penasaran tempat seperti apa sebenarnya yang dimaksud. Krillin memberitahu meski Dende nggak bisa bertarung, tapi dia memiliki kepribadian yang cukup bijak. Karena itulah dia ingin meminjam ruang dan waktu sebentar untuk melakukan latihan. Yang dimana waktu 1 hari di dunia nyata sama dengan 1 tahun di dalam ruangan itu. Jadi itu merupakan tempat yang sempurna untuk berlatih. Goten yang tahu hal seperti itu tentu cukup penasaran ingin mengetahuinya. Krillin juga menceritakan di tempat itulah Goku dan Gohan kakaknya berlatih demi mempersiapkan diri melawan Cell meski pada akhirnya tetap kalah. Dan untuk menguasai Kaioken dibutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Namun Goten gak terima dengan perkataannya. Dia bilang kalau dia bisa menguasai Kaioken lebih cepat dibanding Krillin. Gak lama kemudian mereka telah sampai di pusat menuju istana kami, yaitu Menara Karin. Krillin memberitahu itu pada Goten dan membuat Goten sampai fokus karena baru melihatnya juga. Ketika sampai di puncak Menara Karin, Goten yakin kalau itu pasti adalah istana kami. Namun, Krillin mengatakan kalau itu bukanlah istana dewa, melainkan tempat tinggal kucing putih Karin yang dulu pernah melatih Master Roshi, termasuk ayah Goten sendiri yaitu Goku. Mereka bertegur sapa setelah sekian lama nggak ketemu, dan di situ Karin serta Yajirobe sungguh penasaran siapa anak yang bersama si Indul itu. Karin merasa dia seperti melihat Goku telah kembali. Setelah itu, barulah mereka sampai di istana kami yang sontak membuat Goten terpukau dengan keindahan yang dimiliki oleh rumah Dewa Bumi. Krillin segera menyapa Dende dan Mr. Popo yang disambut oleh mereka berdua dengan perasaan yang senang. Ketika mereka tahu nama Goten, hal itu membuat Krillin penasaran gimana mereka tahu namanya. Mr. Popo mengingatkan kalau Dende itu dewa bro, jadi nggak ada yang nggak bisa dia tahu. Dende telah mengawasi mereka sejak lama dan melihat mereka telah berlatih selama bertahun-tahun. Dende bangga mereka berdua adalah harapan bumi yang baru. Dan Dende sudah tahu kalau kedatangan mereka ke sini pasti ingin menggunakan ruangan roh dan waktu. Jadi, Dende mempersilahkan mereka menggunakannya sesuka hati yang membuat keduanya senang dan sangat bersemangat. Sebelum itu, Dende nanya dulu berapa lama mereka akan tinggal di dalam ruangan roh dan waktu. Karena dia telah mempersiapkan semuanya dengan baik, termasuk makanan yang bisa dikonsumsi sampai 2 tahun ke depan. Dengar itu, Krillin sangat berterima kasih dan rencana mereka cuma akan bertahan selama 1 tahun saja. Tiba-tiba, Bulma datang mengagetkan mereka yang entah biji mana dia bisa tahu akan kedatangan mereka ini. Melihat Bulma di sana, Krillin sontak tak percaya Bulma bakalan datang. Dia berkata, walaupun sudah 10 tahun mereka nggak ketemu, tapi wajah Bulma masih kawaii meski tidak muda lagi. Bulma langsung mengatakan tujuannya, setelah bertahun-tahun mereka nggak ketemu, inilah saatnya dia datang menemui Goten. Bulma segera memegang kepala Goten dan gak sangka kalau Goten bakal mirip sekali dengan mendiang ayahnya sendiri yaitu Goku. Bulma segera memperkenalkan dirinya pada Goten dan Goten sudah mendengar banyak dari ibunya, Krillin dan Master Roshi yang sering membicarakan namanya. Lalu, Bulma juga menjelaskan alasan dia tahu Goten karena sudah mengawasinya menggunakan drone kecil yang dia miliki. Ketika dia memperbaiki Android 16, Bulma menemukan sebuah catatan penelitian Dr. Gero dalam basis datanya. Bulma menciptakan drone mata-mata kecil yang seperti dimiliki Dr. Gero, tapi dengan teknologi yang lebih baik. Dan 4 tahun yang lalu, dekat Gunung Pauzu, tempat Goten tinggal dengan Cici, drone Bulma mendeteksi kekuatan yang sangat besar. Bulma sontak terkejut melihat itu. Hingga akhirnya dia menemukan kalau sumber kekuatan itu berasal dari Goten dan terus mengawasinya hingga saat ini. Setelah mendengar itu, Krillin cukup terkesan dengan Bulma karena dia merupakan pemikir ilmiah yang sangat hebat di dunia. Lagi pula, Sindul merasa nggak perlu terkejut karena Bulma emang sudah hebat sejak dulu. Tapi, Krillin juga sedikit komplain kenapa drone tidak bisa merasakan kekuatannya dan hanya merasakan kekuatan Goten. Di situ, Goten menyimpulkan kalau saat itu dia pertama kali berubah menjadi Super Saiyan di pagi hari.
Sedangkan Krillin masih tertidur pada jam segitu. Jadi drone cuma merasakan kekuatan yang terlihat saja. Dengar itu, Krillin dan Bulma sontak terkejut dengan analisa yang sangat pintar dari Goten. Bahkan Bulma saja mengakui kalau Goten lebih pintar dibanding orang tuanya. Dan sebelum mereka berlatih, Bulma telah mempersiapkan sebuah kapsul yang di dalamnya ada pakaian Saiyan seperti yang dipakai Vegeta. Namun, pakaian itu lebih kuat dibanding sebelumnya dan Bulma merubah warnanya menjadi hitam. Selain itu, Bulma memuji kerja keras Krillin karena dia telah menganalisa kekuatan Sindul yang sekarang jauh melampaui ketika Frieza datang ke bumi. Dengar itu, Krillin jadi besar kepala. Setelah itu, mereka segera memakai pakaian Saiyan itu, yang di situ Krillin sadar kalau berat pakaiannya juga lebih ringan dibanding waktu mereka pakai di planet Namek. Melihat mereka menggunakan pakaian itu, sontak mengingatkan Bulma kembali pada 10 tahun yang lalu, di mana G-Factor berjuang untuk mengalahkan Cell. Dan momen itu adalah hal yang paling menyedihkan. Krillin setuju dengan Bulma. Terakhir kali dia bertemu Bulma adalah ketika ingin menghidupkan para G-Factor kembali. Bulma nggak ingin mengingat hal itu lagi karena itu sangatlah menyakitkan. Lagi pula, para G-Factor sudah memutuskan untuk tidak dihidupkan lagi. Namun, dengan perasaan kesal, Goten berkata apa yang mereka inginkan adalah tindakan seorang pengecut. Krillin minta Goten untuk tidak mengatakan hal seperti itu lagi. Tapi Goten tetap muak karena semua orang menyebut Goku dan yang lain adalah pahlawan bumi. Padahal yang sebenarnya Goten yakin mereka hanyalah seorang pengecut yang lari dari masalah yang gak bisa mereka hadapi. Bagi Goten, pahlawan sejati adalah orang yang diharapkan hidup kembali untuk mengalahkan Cell. Sebaliknya, mereka malah pergi meninggalkan beban berat pada warga bumi. Wah, perkataan Goten di sini benar-benar luar biasa, bukan? Bulma yakin kata-kata yang Goten keluarkan semuanya berkat menurun dari ibunya. Bulma sangat tahu gimana perasaan Goten. Tapi tetap aja mereka harus menerima keputusan para G-Factor. Bulma juga menegaskan kalau Goku dan yang lain adalah para kesatria terhebat yang pernah ada di bumi ini. Jadi Bulma minta Goten untuk berlatih dan lampauilah para pendahulunya. Goten segera menunjukkan dua jarinya dan berjanji akan menjadi kesatria yang lebih kuat. Bulma dan Krillin sangat senang mendengar itu. Kemudian mereka segera memasuki ruangan roh dan nampak terkejut melihat nggak ada apapun di ruangan ini, cuma ada lantai yang berwarna putih. Lalu keduanya segera melakukan latihan keras demi melampaui batas kekuatan mereka sebelumnya. Hingga kemudian beberapa bulan telah berlalu di mana Goten telah memiliki peningkatan kekuatan yang signifikan. Krillin memperhatikannya ketika Goten berubah menjadi Super Saiyan. Di situ Goten ngeden sangat keras hingga dia berubah ke dalam bentuk Super Saiyan berotot seperti yang pernah diperlihatkan oleh Vegeta saat melawan Cell. Krillin yang senang segera mendekatinya dan menyatakan itulah bentuk Super Saiyan yang melampaui Super Saiyan 1. Goten telah berhasil melakukannya. Namun Goten berkata kalau dia masih bisa melampaui bentuk ini lagi. Goten kembali ngeden sangat keras hingga kemudian ototnya semakin besar dan akhirnya dia mencapai bentuk Super Saiyan yang pernah digunakan oleh Trunks masa depan. Meski masih kecil, Goten memiliki potensi yang sama dengan Gohan, tinggal menunggu waktu saja hingga dia bisa mencapai Super Saiyan 2. Krillin minta Goten untuk memfokuskan ki-nya. Namun, Goten nampak belum bisa melakukannya hingga dia sangat kesal pada dirinya sendiri. Krillin mengatakan Vegeta dan Trunks dulu juga pernah menggunakan perubahan itu, tapi akhirnya dikalahkan oleh Cell. Meski begitu, Goten telah berada di jalan yang benar dan mintanya untuk terus semangat sampai mendapatkan perubahan seperti Gohan kakaknya. Tapi sepertinya Goten membutuhkan waktu yang lebih lama. Dia kembali berdiam diri untuk menemukan cara terbaik dalam meningkatkan kekuatannya ini. Ketika istirahat, Krillin menceritakan kembali pertarungan Vegeta dan Trunks saat melawan Cell yang dulu berlangsung sangat sengit namun berakibat fatal. Kemudian Krillin dan Goten menyudahi latihan mereka dan keluar dari ruang waktu hiperbolik. Mereka melihat Bulma masih di istana kami dan merasa lega bisa melihat dunia lagi. Setelah 1 tahun mereka latihan, membuat Dende segera menyiapkan makanan lagi untuk mereka. Karena di dalam ruangan itu mereka cuma makan makanan kaleng. Bulma penasaran apakah latihan mereka telah berhasil. Krillin memberitahu dia tidak terlalu banyak menghasilkan, tapi dia katakan kalau Goten telah meningkat sangat pesat.
Sama layaknya seperti Goku, Goten makan dengan lahap dan sangat senang menghabiskan banyak makanan. Setelah itu, Dende memberikan pakaian baru untuk Goten yang merupakan pakaian lamanya. Tiba-tiba, Krillin jadi panik karena dia enggak memberitahu Cici kalau mereka latihan di istana kami. Jadi, Cici pasti bakalan marah kepadanya. Goten juga panik, mereka belum membicarakannya pada Cici, ditambah Goten akan segera mulai sekolah. Ketika Cici tahu kalau Goten telah bertambah usia 1 tahun, apa yang bakal dia katakan pada ibunya? Sebelum pergi, Bulma memberikan set kapsul untuk Goten, yang mana kapsul itu berisi ruang gravitasi. Goku dan Vegeta sering menggunakannya untuk pelatihan mereka. Kemudian, Goten berpamitan pada mereka dan berjanji pasti akan berlatih lagi. Setelah itu, Krillin dan Goten pergi meninggalkan istana kami. Mereka mampir dulu ke tempat Karin dan memperkenalkan Goten sebagai anak kedua Goku. Lalu, keduanya pergi dan berpisah masing-masing sebelum menuju pada pertarungan sesungguhnya melawan Cell. Tapi, ketika sampai di rumah, Cici sontak dibuat melongo melihat anaknya telah berubah. Dia segera mengejar Goten menggunakan sinduk sayur sambil mintanya untuk merubah warna rambut menjadi hitam lagi. Kemudian, di sini ditunjukkan lagi peningkatan kekuatan mereka, yang dimana Krillin sekarang memiliki daya tempur 450.000 dalam bentuk biasa. Dan 8 juta ketika menggunakan Kaioken 20 kali lipat. Sedangkan dalam bentuk biasa Goten, dia memiliki 350.000 daya tempur. Tapi dalam Super Saiyan yang sekarang, telah bertambah dari yang tadinya 7.500.000 menjadi 17.500.000. Keesokan harinya, Goten kini menjalani sekolah di sekolah menengah pertama. Ini adalah hari pertama Goten masuk dan memperkenalkan dirinya pada yang lain. Seorang gadis menawarkan kursi untuk Goten dan menanyakan dari mana Goten berasal. Ketika tahu Goten berasal dari jarak yang sangat jauh, yaitu Gunung Pauzu, gadis itu sontak sangat terkejut hingga mengagetkan sang guru. Goten berbohong bahwa ibunya punya jet canggih yang mengantarnya. Namun, gadis itu masih nggak percaya karena dengan jarak sejauh itu pasti butuh waktu yang lama, bahkan dengan pesawat sekalipun. Wah, sepertinya peran Goten di sini menggantikan peran Gohan waktu remaja ya. Bahkan dalam permainan baseball yang dia lakukan bersama teman-temannya sangat mirip dengan adegan Gohan. Tapi bedanya Goten sama Gohan, Goten adalah pribadi yang tegas. Ketika seseorang meremehkannya, di situ Goten memukul bolanya sangat keras hingga melambung tinggi dan membuat semua orang kaget melihatnya. Goten menegaskan kalau pria itu masih meremehkannya, maka dia tidak akan segan akan membuat pria itu mental juga ke angkasa. Sontak saja pria itu sangat ketakutan. Ketika pulang, Goten mengatakan dia telah merahasiakan kekuatannya dari teman-temannya dan hidup layaknya manusia biasa. Padahal Goten sudah membuat banyak teman-temannya panik ya. Setelah beberapa bulan berlalu, Krillin nampak berdiri menghadap ke laut seperti memikirkan sesuatu. Master Roshi sangat khawatir kenapa Krillin bersikap seperti itu. Krillin berdalih kalau dia cuma kesulitan tidur, jadi coba buat melamun saja. Namun, Master Roshi tahu sifat Krillin, jadi dia tahu kalau Sindul sedang berbohong kepadanya. Dengar itu, Sindul sontak menjadi malu. Akhirnya, Krillin berkata jujur bahwa dia sadar telah mencapai batas kekuatannya sebagai manusia. Tapi, melihat kemajuan Goten dengan cepat dan tumbuh menjadi kuat, membuat Krillin frustasi. Sebenarnya, Goten memiliki potensi yang jauh lebih baik dibanding Goku dan Gohan. Tapi, kurangnya Krillin dalam melatih Goten telah menjadi penghambat Goten untuk mencapai tingkatan tinggi sebagai Super Saiyan. Namun, Master Roshi minta Krillin untuk tidak merendahkan dirinya sendiri. Master Roshi ingat ketika pertama kali Krillin datang ke tempat ini. Krillin bahkan gak bisa mendarat dengan baik setelah melompat dari perahu. Tapi sekarang Krillin bahkan sudah melampaui kekuatan Super Saiyan. Master Roshi tahu Super Saiyan memang adalah ras yang sangat hebat. Tapi sebagai penduduk asli bumi yang mencapai puncaknya, Master Roshi yakin Krillin masih bisa melampaui kekuatan siapapun, bahkan Super Saiyan 2 sekalipun. Dan juga, Master Roshi tahu kalau Krillin telah merencanakan untuk pelatihan yang lebih khusus demi peningkatan kekuatannya. Dengar itu, Krillin kembali semangat, dia memang akan melakukan suatu latihan khusus, dan perkataan Master Roshi telah membuatnya kembali percaya diri. Wah, bakal sekuat apakah Krillin nantinya? Dan latihan seperti apa yang dia maksud? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.